Selamat pagi, siang, sore, dan malam yang terhormat Tung Gunawan selaku dosen matematika farmasi. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang turunan dan integral. Yang pertama, sejarah turunan. Pada tahun 1684, seorang penemu bernama Gottfried Wilhelm Leibniz menerbitkan makalahnya yang berjudul Nova Methodus Pro Maximis et Minimis. Pada makalah tersebut, Leibniz memperkenalkan metode perhitungan baru untuk mencari nilai maksimum dan minimum dengan cara turunan dengan simbol dy per dx. Sejarah integral. Pada tahun 287 hingga 212 sebelum Masehi, seorang penemu bernama Archimedes menemukan metode perhitungan yang bernama Exahausti. Pada metode tersebut, Exahausti sangat mirip dengan konsep integral yang sekarang diajarkan. Pada salah satu karya Archimedes berjudul The Method of Mechanical, ia menggunakan metode ini untuk menghitung luas dan volume. Selanjutnya ada rumus turunan. Yang pertama, fx sama dengan a diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, ada fx sama dengan x pangkat n diturunkan menjadi nx pangkat n min 1. Yang keempat ada fx sama dengan ax pangkat n diturunkan menjadi f aksen x sama dengan an dikali x pangkat n min 1. Yang kelima ada fx sama dengan a dikali ux yang dimana ux adalah fungsi menjadi f aksen x sama dengan a dikali u aksen x. Yang keenam, fx sama dengan ux tambah kurang vx diturunkan menjadi v aksen x sama dengan u aksen x ditambah kurang v aksen x. Yang ketujuh, fx sama dengan ux dikali vx diturunkan menjadi v aksen x, u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Yang ke-8, dalam kurung ux dipangkatkan dengan n diturunkan menjadi f aksen x sama dengan n dalam kurung ux pangkat n min 1 dikali ux. Yang ke-9, fx ux dikali vx diturunkan menjadi f aksen x u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x dibagi vx kuadrat. Ini rumus integral. Yang pertama, integral dx sama dengan x plus c. Yang kedua, integral a dx sama dengan x plus c. Yang ketiga, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah c. Yang keempat, integral ax pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 dikali ax pangkat n plus 1 ditambah c. Yang kelima, integral fx tambah kurang gx dx sama dengan integral fx dx ditambah kurang integral gx dx. Sekarang saya akan menjelaskan konsep dari turunan. Turunan atau biasa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen, di mana f aksen ini memiliki nilai tetapi tidak memakai aturan dan hasilnya nanti akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Turunan dari suatu fungsi dapat didefinisikan dengan rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Dari rumus tadi, maka turunan dapat dinotasikan dengan f aksen x merupakan turunan dari fx. Lalu y aksen adalah sama dengan f aksen x yang merupakan turunan dari y sama dengan fx. Lalu dy per dx itu adalah sama dengan dfx per dx yang merupakan turunan dari fungsi yang ada di dalam x. Sekarang saya akan menjelaskan konsep dari integral. Integral merupakan antiturunan atau kebalikan dari turunan yang fungsinya untuk menentukan daerah, volume, titik pusat, dan lainnya. Jadi, di integral ini,
Jika suatu fungsi f(x) menjadi f aksen x, itu disebut sebagai turunan. Tapi kalau dari f aksen x menjadi fx atau kebalikan dari turunan itu, maka dia disebut sebagai integral. Integral memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan fungsi baru di mana turunannya sama seperti fungsi sebelumnya. Rumusnya adalah integral f kecil x dikali dx sama dengan f besar x plus c. Dari rumus tadi maka kita bisa mengartikan bahwa yang pertama integral f kecil x dikali dx itu disebut sebagai integrasi atau dibaca integral fx terhadap x. Lalu yang kedua f kecil x itu bisa diartikan sebagai integran karena dia bilangan yang akan atau fungsi yang akan diintegralkan. Lalu yang ketiga f besar x, dia itu adalah fungsi asal atau fungsi primitif atau fungsi pokoknya. Lalu yang c itu adalah tetapan integrasi atau biasa disebut dengan konstanta. Yang kedua adalah integral tentu. Integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan nilai awal dan nilai akhirnya. Batas dari integral tentu adalah a sampai b atau batas atas sampai batas bawah. Rumus dari integral tentu ini adalah integral a sampai b f kecil x dikali dx sama dengan f besar x a sampai b sama dengan fb dikurang fa. Dari rumus tadi maka kita dapat mengartikan bahwa fx adalah integran, yaitu fx sama dengan f aksen x. Lalu integran a sampai b adalah batas-batas pengintegralan. Lalu dalam kurung a, b itu adalah interval dari pengintegralan. Yang ketiga adalah integral substitusi. Integral substitusi merupakan gabungan dari integral tak tentu dan integral tentu. Rumusnya adalah integral fu du per dx sama dengan integral fu kali du. Turunan memiliki peran dalam bidang farmasi, di mana turunan memainkan peran penting sebagai farmakokinetika, yaitu menghitung laju absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Lalu untuk stabilitas obat, dia memahami kecepatan degradasi dan menentukan umur simpan obat. Integral memiliki peran penting dalam farmasi, contohnya seperti menghitung dosis obat, di mana digunakan untuk menghitung total dosis yang diberikan selama waktu tertentu. Yang kedua itu untuk bioavailabilitas, di mana integral menghitung AUC untuk menilai total paparan tubuh terhadap obat yang berhubungan dengan efikasi dan keamanan. Yang ketiga itu kinetika reaksi, di mana integral membantu menghitung jumlah zat yang mengalami perubahan, yaitu absorpsi, eliminasi, dan degradasi dalam sistem farmasi. Penggunaan integral dalam farmasi memungkinkan perhitungan yang lebih presisi yang esensial untuk pengembangan obat dan terapi yang aman serta efektif. Terima kasih Pak Untung Gunawan telah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan kami. Sekian dan terima kasih.